Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 19510200315. Saya dari Perbankan Syariah kelas C akan menjawab pertanyaan dari soal UTS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian pasar modal syariah dan dasar hukum pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang diatur dalam UU PM dengan prinsip syariah. Dasar hukum pasar modal syariah yaitu kegiatan pasar modal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam kegiatan pasar modal yang ada di Indonesia. Variabel-variabel terpenting dalam kegiatan pasar modal syariah yaitu pelarangan riba, yaitu suatu tambahan dalam transaksi efek. Yang kedua yaitu gharar, suatu ketidakjelasan dalam suatu transaksi efek. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir adalah bentuk aktivitas untung-untungan atau sejenis judi. Yang keempat yaitu kehalalan barang. Efek yang diperdagangkan yaitu objek transaksinya harus halal baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Soal yang ketiga yaitu berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah yang ada di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Menurut saya, perkembangan pasar modal di Indonesia sangat berkembang pesat dan cukup menarik. Hal itu terlihat dari jumlah saham yang tercatat di bursa. Berdasarkan data BEI, sejak tahun 2011 sampai Oktober tahun 2020, jumlah saham syariah meningkat 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham. Hal ini setara dengan 63,6% dari total seluruh saham yang tercatat di BEI. Pentingnya berinvestasi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin, salah satu caranya yaitu dengan berinvestasi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya padanya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukannya besok. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya di hari esok ataupun apa yang akan dia lakukan pada dirinya di hari esok. Dengan ketidaktahuan inilah manusia dituntut untuk berusaha agar di kehidupan esok dia akan mendapati kehidupan yang lebih baik. Salah satu caranya yaitu dengan cara berinvestasi. Soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Konsep saham syariah sudah sesuai dengan konsep prinsip syariah, yaitu konsep syirkah atau musyarakah, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak dengan membagi hasil keuntungan dari usaha yang telah dilakukan. Kemudian kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 4 tahun 2017
tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriteria yang dimaksud juga telah sesuai dengan Fakta Dewan Syariah atau DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan penerapan umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kriteria yang dimaksud adalah tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, memenuhi rasio keuangan. Penyeleksian dan penilaian saham syariah dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila perusahaan yang mengakui dirinya menggunakan dasar anggaran bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu perusahaan yang anggaran dasarnya tidak menggunakan prinsip syariah namun memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam kegiatan pasar modal syariah sebagai saham syariah. Sekian, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.